Sobat Fobi, Jumat 27 Mei lalu, negara Indonesia berduka atas berpulangnya Buya Syafi'i Ma'arif. Seorang guru bangsa, ulama besar, moderat yang turut membentuk perjalanan bangsa kita ini. Saya sempat melihat kemarin nama Buya Syafi'i Ma'arif trending di Twitter. Saya jadi terbayang bagaimana generasi Indonesia yang muda-muda mungkin kurang atau belum familiar dengan nama Buya Syafi'i Ma'arif ini. Jadi mungkin ada beberapa yang tertarik untuk mencari nama beliau di Google. Jadi saya coba googling nama beliau. Nah, kalau kita googling tentang almarhum Buya Syafi'i Ma'arif, salah satu kata sifat yang sering disebutkan adalah sederhana. Menurut saya ini memang sangat pas untuk menggambarkan sosok beliau dan sangat penting untuk kita pelajari dan teladani. Bayangkan saja, Buya ini punya gelar master dari Universitas Ohio, Amerika, dan gelar doktor dari Universitas Chicago, Amerika Serikat. Lalu beliau pernah menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Dengan begitu harusnya hidup beliau penuh dengan berbagai fasilitas. Tapi kenyataannya, selama beliau masih sehat, Buya Syafi'i kemana-mana naik sepeda. Pergi ke istana pun naik KRL. Dan bahkan mengantri di rumah sakit. Meskipun rumah sakit yang beliau antriin itu adalah rumah sakit milik Muhammadiyah loh. Nah, kisah kesederhanaan Buya Syafi'i ini mengingatkan saya kepada salah satu pendiri bangsa kita, yaitu Bung Hatta. Wakil Presiden pertama Indonesia yang juga punya banyak cerita menarik dan teladan tentang kesederhanaan Bung Hatta ini. Salah satu cerita yang populer dulu, Bung Hatta sempat ingin sekali membeli sepatu Belly yang harganya mahal. Sekarang pun harganya masih sangat mahal. Maka diguntinglah iklan sepatu Belly ini dan disimpan dalam dompetnya untuk dijadikan motivasi pribadi. Tapi beliau sendiri sampai akhir hayatnya, Bung Hatta memutuskan untuk tidak pernah membeli sepatu ini. Apakah karena beliau tidak mampu atau tidak ingin? Bukan. Beliau tidak membeli sepatu Belly itu bukan karena beliau tidak mampu atau tidak ingin. Tapi keputusan tidak membeli itu diambil beliau dalam spirit solidaritas bersama rakyat. Nah, saya rasa bukan kebetulan juga Bung Hatta ini menjadi tokoh yang sangat diteladani oleh Buya Syafi'i Ma'arif. Pemimpin yang baik itu nggak bisa hanya hidup di Menara Gading. Apa yang rakyat alami, pemimpin harus ikut merasakannya. Seperti Bung Hatta, Buya Syafi'i juga punya solidaritas yang kuat bersama rakyat. Meskipun mampu secara finansial, Buya Syafi'i bahkan sangat mampu dan bisa saja beliau memilih untuk hidup bergelimang kaya raya. Tapi bagi beliau-beliau ini ada perasaan berdosa kalau tidak mengalami kehidupan seperti apa yang dialami oleh rakyat. Kalau rakyat naik KRL, pemimpinnya ya naik KRL juga. Kalau rakyat dirawat di rumah sakit biasa, ya pemimpinnya juga harus pernah merasakan mengantri di rumah sakit biasa. Kalau rakyat pergi kerja naik sepeda, bukan cuma olahraga ya pemimpinnya ya naik sepeda juga untuk bekerja. Kepekaan hati Buya Syafi'i Ma'arif dan Bung Hatta dengan apa yang dialami rakyat inilah yang menjadikan perilaku mereka ini sangat indah. Beliau betul-betul mengikuti teladan Nabi besar Muhammad SAW yang juga hidupnya sangat sederhana. Jadi Buya Syafi'i ini bukannya tidak mampu mencari uang, bukan juga sok jujur dan nggak korupsi, tapi Buya Syafi'i punya solidaritas yang sangat-sangat tinggi dengan rakyat, sama seperti yang dilakukan oleh Bung Hatta. Buya Syafi'i, Bung Hatta, bahkan Gus Dur, semuanya memberi teladan kepada kita bahwa kesederhanaan itu harus menjadi prinsip dasar kita. Kekayaan bukan esensi hidup manusia. Esensi hidup manusia adalah bagaimana kita bisa sebanyak-banyaknya memberi dan sesedikit mungkin meminta. Inilah kenapa tokoh-tokoh seperti Buya Syafi'i, Bung Hatta, Gus Dur tidak pernah mau minta fasilitas negara meskipun mereka sepenuhnya berhak mengambil fasilitas negara tersebut. Sobat Fobi, kemiripan Buya Syafi'i dan Bung Hatta tidak berhenti di masalah kesederhanaan saja. Sifat yang santun tapi tegas dalam berprinsip juga sama-sama dimiliki oleh keduanya. Sifat khas para pemikir dari tanah Minang. Seperti Bung Hatta yang tidak segan-segan menyuarakan ketidaksetujuannya dengan Bung Karno, Buya Syafi'i juga
lantang bersuara, memberi masukan saran baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat banyak. Kadang-kadang perilaku Buya Syafi'i terkesan kontroversial. Misalkan saja waktu dulu sidang Ahok. Pernyataan Buya Syafi'i yang dianggap membela Ahok membuat banyak pihak melontarkan tuduhan, bahkan cercaan kepada beliau. Tetapi menerima serangan cercaan itu semua, Buya Syafi'i tidak bergeming sedikitpun. Tetap kukuh memegang prinsipnya. Jadi memang dalam soal hubungan antara negara dan agama ini, Buya Syafi'i sangat mengikuti tegak lurus, mengikuti teladan Bung Hatta. Buya Syafi'i Ma'arif sering menyoroti peran Bung Hatta dalam menghapuskan 7 kata dari Piagam Jakarta yang jadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bagian ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dulu di hadapan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, Bung Hatta mengatakan bahwa kata-kata itu bisa mengancam persatuan Indonesia. Ini dulu loh. Beliau visinya sangat jelas. Karena rakyat Indonesia Timur yang mayoritasnya Nasrani tentu tidak pas dengan kata-kata tersebut. Tapi isunya bukan cuma itu. Buya Syafi'i sering menyuarakan memisahkan urusan negara dengan urusan agama. Justru dengan pemisahan ini akan sangat bermanfaat bagi umat muslim. Mungkin ada yang bertanya, loh kok bermanfaat bagi umat muslim? Begini Sobat Hobi, justru ketika negara tidak memaksakan mengenai keyakinan atau mengatur-ngatur soal keimanan, maka kita sebagai umat beragama, termasuk umat muslim, jadi betul-betul bisa beragama tanpa keterpaksaan. Beragama yang betul-betul ikhlas dari hati. Bukankah kita sebagai muslim sudah diajarkan bahwa tidak ada paksaan dalam agama? Dengan pemisahan itu justru negara membantu kita untuk bisa ikhlas. Selain itu, Buya Syafi'i juga sering mengutip kata-kata Bung Hatta untuk menggambarkan cara-cara yang baik dalam beragama. Bung Hatta mengatakan, gunakan ilmu garam, bukan ilmu gincu. Garam itu kalau sudah larut ke dalam makanan, masakan, jadi nggak kelihatan lagi, tapi tetap menentukan rasa masakan itu. Sedangkan gincu kebalikannya, kelihatan merah mencolok, tapi tidak ada rasanya. Menurut Buya Syafi'i, beragama itu nggak perlu berisik, nggak perlu ditampilkan, dipamerkan dengan segala macam simbol-simbol pernak-pernik, tapi yang miskin makna dan tidak terasa di hati. Agama bukan sekedar kosmetik. Lebih dari itu, Buya Syafi'i juga sangat memegang teguh prinsip rahmatan lil alamin. Beragama dengan menjadi rahmat, menjadi manfaat bagi seluruh alam, manusia dan seluruh ciptaan. Beliau juga, Buya Syafi'i, tidak suka sekali dengan hal-hal yang bersifat atau berbau eksklusif. Tidak jarang Buya Syafi'i menekankan soal kebinekaan dan kerukunan. Beliau sering mengutip ayat Quran yang menyoroti bagaimana manusia itu diciptakan oleh Allah bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, berbeda-beda, agar supaya mereka saling mengenal. Jadi perbedaan itu justru untuk saling mengenal. Inilah pola-pola pikir mulia yang diwariskan dari salah satu bapak bangsa kita, yaitu Bung Hatta, ke Buya Syafi'i Ma'arif. Untungnya, alhamdulillah, nilai-nilai ini juga dipegang teguh oleh presiden kita sekarang, Presiden Jokowi. Sebagai tokoh besar bangsa, Buya Syafi'i Ma'arif punya cerita yang cukup panjang bersama Presiden Jokowi. Dan terlihat sekali respek Presiden Jokowi kepada Buya Syafi'i Ma'arif. Dan respek Presiden Jokowi ini bukan main-main, bukan kosmetik, tetapi betul-betul nyata wujud. Dulu, saat sedang maju di Pilpres tahun 2014, Presiden Jokowi sempat sowan beberapa kali menemui Buya Syafi'i. Waktu itu Buya Syafi'i sempat bercanda soal kesederhanaan Pak Jokowi. Beliau bilang, saking sederhananya, sepatu Presiden Jokowi itu harganya paling sekitar 50 ribuan. Buya Syafi'i mengatakan, Jokowi sebagai sosok pemimpin yang bicara apa adanya. Sepatunya murah, bajunya murah. Jadi, kesederhanaan Presiden Jokowi pun sudah diakui oleh Buya Syafi'i Ma'arif. Setelah jadi presiden, Presiden Jokowi juga sempat menawarkan posisi menjadi Dewan Pertimbangan Presiden kepada Buya Syafi'i Ma'arif.
Tetapi beliau tidak bersedia karena alasan usia. Meskipun demikian, bukan berarti Buya Syafi'i Ma'arif berhenti memberikan masukan atau berkontribusi pada bangsa ini. Misalnya Sobat Fobi, tahun 2015, waktu Jokowi membentuk tim independen untuk menyelesaikan polemik antara Polri dan KPK, Buya Syafi'i bersedia menjadi ketuanya. Setelah timnya selesai bekerja, mengumpulkan fakta-fakta dan melaporkannya ke Presiden, Buya Syafi'i tidak ragu-ragu mengingatkan Presiden Jokowi agar tetap tegas. Waktu itu, Buya Syafi'i Ma'arif bilang, saya kutip, "Sekarang Jokowi perlu nyali Raja Wali. Jangan tiru kelelawar yang pada siang hari katanya redup. Jadilah Raja Wali, jangan tiru kelelawar." Saya rasa petuah dari Buya Syafi'i Ma'arif ini pasti membekas sekali di hati Presiden Jokowi. Dan efek positifnya kita sebagai rakyat ikut merasakan. Bukan cuma itu, Presiden Jokowi sendiri bilang bahwa Buya Syafi'i Ma'arif tidak segan-segan datang ke istana atau menelpon Presiden jika ada masukan yang penting untuk disampaikan. Kedekatan Presiden Jokowi dengan Buya Syafi'i Ma'arif bahkan terpancar dari bahasa tubuh keduanya. Contohnya, suatu hari Presiden Jokowi hadir mengunjungi Buya Syafi'i Ma'arif. Presiden sudah siap menjabat tangan, mengulurkan tangannya. Buya Syafi'i malah siap untuk memeluk Presiden Jokowi. Melihat kedekatan antara Presiden Jokowi dengan Buya Syafi'i Ma'arif, makanya wajar. Begitu Presiden Jokowi mendengar kabar wafatnya Buya Syafi'i Ma'arif, Presiden langsung pergi ke Yogyakarta untuk ikut melakukan sholat jenazah dan memberikan penghormatan terakhir untuk beliau. Setelah berpulangnya Buya Syafi'i Ma'arif, ada 3 warisan penting yang beliau tinggalkan untuk kita semua. Yang pertama, sikapnya yang sederhana. Ini bisa menjadi teladan bagi kita semua, bangsa rakyat Indonesia. Yang kedua, buah-buah pemikiran beliau yang bisa kita baca dari buku-bukunya, tulisan-tulisannya, dan pidato-pidato beliau. Dan yang tidak kalah penting, sebagai guru bangsa, Buya Syafi'i Ma'arif juga memiliki murid-murid yang banyak. Inilah ciri orang besar, mewariskan murid-murid untuk meneruskan perjuangan dan teladan beliau. Sehingga kita boleh saja kehilangan satu orang Buya Syafi'i Ma'arif, tapi juga seperti dalam kehidupan Gus Dur, kita akan menemukan puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan murid-murid beliau. Murid-murid beliau inilah yang akan meneruskan nilai-nilai yang dijunjung gurunya secara lebih masif dan sama beraninya. Buya Syafi'i Ma'arif berpulang di hari Jumat, hari yang baik, hari yang suci bagi umat muslim. Insya Allah beliau mendapatkan akhir yang baik. Dan mari kita doakan bagi beliau pahala yang terus mengalir dari ilmunya yang terus bermanfaat untuk menghadirkan perdamaian di Indonesia ini. Semoga kita bisa terus mengambil teladan dari Buya Syafi'i Ma'arif yang sangat sederhana dalam menjalani kehidupan, serta menjunjung tinggi kebinekaan, keragaman, dan kecintaan terhadap tanah air sebagai bagian dari mengamalkan ajaran agama, sebagai bagian dari ibadah kita. Sekian episode Fobi kali ini, terus optimis sambil tetap rasional. Terima kasih.